Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toha Ramadan S. Jubaidi dan teman saya Nevio Morera dengan NEM 0550 1425 089. Saya dari kelas C dan teman saya akan berlanjutannya. Baik, pertanyaan pertama. Sebelum itu kita perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Pak Muhammad Rizal Mahandi. Baik, Saya sehari-hari dosen di jurusan Teknik Arsitektur UND. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan pertama, kami ingin menanyakan apakah bangunan ini pernah mengalami renovasi atau perbaikan? belum pernah, Ya, belum belum. pernah ada perbaikan atau renovasi. Kan rata-rata untuk standar bangunan direnovasi itu ada DP umuran tahun. Jadi di aturan itu kalau mau renovasi bangunan itu minimal dia yang lebih minimal 10 tahun. Jadi tidak boleh seenaknya mau renovasi kalau bangunan negara, ada aturannya. Terus ada fungsi bangunan ini untuk apa? Untuk kantor, rata-rata kalau bangunan negara itu kantor. Terus bagaimana sirkulasi udara dan pencahayaan diatur agar efisien? Kalau untuk pencahayaan udara dengan apa sirkulasi udara itu kan itu sudah ada aturannya, sudah ada aturan standar standar baku bahwa ada standar-standar luasan atau bukaannya. Jadi sebagai seorang perencana itu harus mengikuti standar-standar itu karena itu merupakan syaratnya seperti itu. Jadi diusahakan semua ruangan itu kena cahaya langsung. Cahaya langsung maksudnya ini kena cahaya begini, cahaya seperti usahakan minimalkan itu pemakaian AC, pemakaian itu karena kalau dia AC biaya lebih tinggi dan itu lagi ya, apa sangat tergantung dari distribusi listrik kan. Nah, itu butuh biaya yang tinggi, pemeliharaannya besar. Terus apakah bangunan ini memiliki makna simbolik atau budaya tertentu? Kalau mengenai budaya secara simbolik itu bangunan dulu itu tidak terlalu, karena mungkin makna simboliknya itu kantor kan. Kalau dia kantor-kantor semacam kantor dinas atau apa itu simboliknya itu tidak terlalu terasa, kecuali dia kantor-kantor besar seperti kantor bupati, kantor DPR, itu harus ada makna simbolik daerah itu. Jadi itu harus dibedakan. Tidak semua kantor itu harus ada makna simbolik daerah itu. Yang utamanya itu kantor bupati itu harus itu. Bupati, kantor DPR itu harus itu. Oke, lalu keindahan yang paling menarik dalam bangunan. Kalau keindahan saya rasa standar-standar saja, standar Iya, saja. standar. Bagaimana sebuah kantor itu? Kalau kantor itu kan kesannya dia harus formil. Kesan formil itu harus tampak di situ. Kalau kantor. Beda kita kalau mendesain seperti mall atau apa, itu beda dia. Kesan itu harus harus berbeda. Lalu apakah warna, bentuk, dan materialnya punya makna tertentu? Kalau untuk itu tidak terlalu, dia rata-rata maknanya warna material itu sudah standar bangunan negara dia. Tidak bisa kita seenaknya harus taruh warna-warna yang lagi tren sekarang, nggak bisa, ada standarnya. Ini tidak mungkin kayak apa kantor-kantor kita bikin warna orange atau anak, kan tidak mungkin, harus kesannya harus formal, warna putih, warna abu-abu kah, warna apa itu. Apalagi Apa tentang terbesar dalam proses
percayanya. Kalau tantangannya saya rasa tidak terlalu kalau untuk bangunan-bangunan seperti itu. Karena bangunan negara itu sudah ada standarnya dari kementerian. Tinggal itu polanya yang diikuti saja. Terutama pola luasnya atau apa itu sudah distandarkan dari pusat atau dari kementerian. Jadi setiap bangunan-bangunan kantor itu kita lihat kelasnya, kalau dia kelas provinsi atau kabupaten itu berbeda. Tapi setiap kabupaten di seluruh Indonesia dia kurang lebih mirip-mirip. Misalnya kalau bangunan dinas itu rata-rata kurang lebih antara 300 sampai 400 meter persegi. Jadi kayak Kabupaten Bonebolango, Kabupaten Powat itu mirip-mirip itu luasannya. Terus ada suasana perencanaan dari bangunan ini apa? Suasana apa? Suasana Susunan. susunan perencanaan dari bangunan. Perencana itu. Jadi kalau kita merencana itu kita utamanya harus survei dulu, lihat lokasinya. Kita lihat lokasinya, baru kita harus ke dinasnya, kita lihat itunya. Kita harus melakukan wawancara dengan kepala dinas dan kita harus melihat struktur organisasi di kantor itu. Struktur organisasi itu kan kepala dinas, ada yang ditempel-tempel biasa itu. Oh iya, Itu kita harus di papan begitu. ya, kepala dinas, kepala bidang apa. Itu tujuannya kita akan mendesain ruangan sesuai struktur itu. Jadi berapa kepala bidang, misalnya ada 4 kepala bidang, berarti ada 4 ruangan kepala bidang yang harus kita desain. Ada yang harus ruang kepala dinas, begitu cara mendesain kalau sebuah itu. Jadi kita harus melihat pemakainya. Konsep dari bangunan ini terinspirasi dari mana? Rata-rata kalau untuk bangunan negara, apalagi kantor-kantor dia kayaknya konsepnya dia standar-standar dan kesannya formil sebagai sebuah kantor. Dia berbeda dengan kayak buat taman kanak-kanak atau buat apa. Dia berbeda itu konsepnya, dia lebih formil dan lebih kaku. Kaku itu maksudnya apabila supaya kesan itu dia beribawa itu supaya kita sebagai orang yang masuk ke dalam itu kesannya wah gitu, supaya kita itu kayak tunduk gitu masuk di situ. Begitu kalau gedung-gedung pemerintah. Beda dengan kayak mall begitu kan, kesannya kan kayak gembira, kayak suasana. Kalau ini enggak, kesannya kaku. Karena memang itu yang harus dibentuk supaya kesannya pemerintah itu dia beribawa di situ, pemakai itu. Begitu kalau kesan itu. Oh iya, baik itu saja Pak yang kami Itu saja. tanyakan. Oh iya. Betul. Ya. Kalau bisa kalian saja, foto saja itu bangunan dari luar. Oh iya. Yang kantor dinas pendidikan yang di Bonebolango, ada yang sebelah kanan, ada gedung apa itu? Gedung pertanahan. Kalian lewat-lewat tiap hari itu. Kalian lewat tiap hari, kalian foto saja dari luar.